Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Senang bisa melanjutkan pelajaran ini khususnya untuk memperkenalkan kepada Anda tentang kosakata yang termasuk dari kategori penggunaan daripada kata penunjuk ini dan juga kata holos. Maksudnya adalah kosakata ini sangat penting buat Anda untuk dipelajari tentunya, agar nanti Anda bisa mengikuti contoh-contoh soal-soal yang akan kita lihat pada video-video berikutnya. Jadi, berikan perhatian khusus untuk pembelajaran akan kosakata ini. Orang mungkin bisa berkata, oh tak perlu menghafal, tinggal melihat kamus saja, tinggal melihat leksikon saja sudah cukup. Itu memang benar. Tapi jikalau Anda sudah mengetahui kosakata tersebut, Anda tidak perlu menghabiskan waktu hanya membuka leksikon dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau Anda bergantung kepada leksikon, kecenderungan adalah Anda akan malas membukanya. Ketika hal itu terjadi, maka Anda tidak akan mempergunakan bahasa Yunani Anda ketika Anda mempersiapkan apakah itu renungan, apakah itu khotbah, apakah itu pengajaran. Kecenderungannya akibat daripada ketidakingintahuan arti kata tersebut, diabaikan bahasa Yunaninya. Dan setelah itu apa yang akan terjadi? Anda hanya bergantung kepada buku tafsiran yang ditulis oleh orang lain, yang mana belum tentu apa yang ditulisnya itu benar. Belum tentu kesimpulan mereka itu adalah benar. Itulah sebabnya perlu mengerti bahasa Yunani. Dan kita tidak bisa bergantung kepada buku-buku tafsiran orang lain. Kita ingin membuat buku tafsiran sendiri, kita ingin membuat kesimpulan sendiri paling tidak dari apa yang kita pelajari, teks yang kita pergunakan, teks yang kita bahas, dan kita pergunakan itu untuk bahan mengajar kita, bahan berkhotbah kita, bahan memberikan renungan penjelasan akan firman Tuhan. Mudah-mudahan pemahaman ini Anda miliki dan membuat Anda termotivasi untuk mempelajari bahasa Yunani. Saya juga mencoba untuk memberikan cara belajar yang lebih baik untuk menghafal kosakata dengan memberikan bentuk slide, kata demi kata muncul, dan Anda nanti akan mencoba menebak artinya. Dengan pola ini, Anda tidak perlu menuliskannya, Anda cukup memutar video itu, lihat, coba tebak artinya. Semakin sering Anda melihatnya, satu kali Anda melihat, tentu tidak begitu paham. Kedua kali akan lebih paham. Ketiga kali, kelima kali, ke-10 kali, Anda pasti memahaminya dan mengerti apa arti kata tersebut. Yakinlah kamu coba, pasti bisa. Karena saya sudah alamin itu. Oke, kita akan lanjutkan ya. Lihat kosakata baru ini yang berkaitan dengan penggunaan daripada kategori kata penunjuk dan juga kata holos. Kosakatanya adalah, inilah kosakata yang akan perlu kita ketahui. Ini katoikeo. Kata kerja dia memang ya, kata kerja katoikeo artinya adalah I inhabit or I dwell. Saya mendiami atau saya tinggal. Kemudian parakaleo, I beseech, I exhort, saya memohon atau saya menasihati. Kemudian paripateo, I walk, saya berjalan. Kemudian proskuneo, dia di bawahnya ada plus dative, itu artinya apa? Proskuneo ini, kata kerja ini, yang biasanya ini kata katoikeo, parakaleo, paripateo itu, kata benda setelah ini adalah kata benda akusatif. Tapi kalau proskuneo, dia mengikuti dative, dia tidak bentuknya akusatif, tapi dative. Dative-nya itu adalah menjadi direct object-nya. Direct object. Nah, arti daripada proskuneo adalah worship. Saya menyembah atau berbakti. Kemudian adikeo, I do wrong to atau I injure. Saya berbuat salah terhadap atau menyakiti. Ini adalah untuk kategori ini ya. Hanya 5 di sini, tapi di halaman berikutnya masih ada. Di sini adalah akolouteo. Ingat, akolouteo juga plus dative. Seri umpamanya saya katakan I follow the Lord. Saya mengikuti Tuhan. Jadi I follow akolouteo di sini, kemudian ditambah dengan Tuhan. Kalau kita pakai umpamanya kata God, maka dia bukan ton theon, tapi harus dative. To Teo, iota subscript. Saya mengikuti. Kemudian astheneo, I am weak or sick. Saya lemah, saya sakit. Kemudian gameo, I marry, saya menikah atau kawin. Kemudian deo,
I bind, saya mengikat. Kemudian diakoneo, masih ingat kata diakonos, servant, right? Diakonos, servant atau hamba, dari situ juga katanya muncul juga diaken, oke? Orang yang melayani, hamba yang melayani di rumah Tuhan, diaken, diakonos, oke? Diakonos, hamba, diakoneo. Kemudian di sini dative plus dative, artinya I serve, I minister, saya melayani. Ingat, untuk dia imperfect, dia sedikit berbeda. Kalau biasanya kita pakai imperfect semuanya, ini kita ganti ini karena ini gabungan dua kata, ada dia, proposition, oke? Ada propositionnya di sini, kemudian koneo, lalu kita pikir, oh dia hanya ubah ini alfanya ini ubah menjadi bukan. Atau ini di drop, bukan. Tetapi lihat bentuknya, untuk imperfect dia A-nya ini, alfanya ini berubah menjadi eta. Ini pengecualian yang perlu diingat tentunya agar Anda mengetahui. Seperti yang saya katakan tadi, Anda bisa buka kamus nggak? Apakah Anda bisa membuka leksikon nggak untuk hal ini? Bisa saja. Tapi untuk menemukan kata ini saja sangat begitu penting untuk dipahami. Sehingga menghabiskan waktu yang begitu banyak. Kemudian kata dokeo. Dokeo artinya I think or seem. Saya mengira atau rupanya atau kelihatannya. Itu arti dari bahasa Indonesia. Ini yang kata berikutnya adalah eleo. I have mercy on. Saya mengasihani. Kemudian eukaristeo atau eukaristeo. Nah, di sini dikatakan artinya adalah I give thanks. Saya mengucap syukur, dalam hal ini adalah berdoa. Ini kata yang selalu dipakai oleh Paulus ini ketika dia menulis suratnya di ayat yang kedua biasanya atau ketiga di dalam salutasi dia, ucapan greetings dia selalu mengatakan I give thanks to God. Jadi kata Eucharisto atau Eucharisteo ini sering dipakai dia. Nah, berikutnya adalah krateo. Krateo, take hold atau hold, saya memegang. Kemudian oikodomeo, I build, saya membangun. Kemudian phoneo, masih ingat kata phone ketika kita mempelajari kata benda feminin ending eta, phone, voice, itu artinya adalah call. I call, saya memanggil. Kemudian hotos, mudah, kita sudah tahu. Kemudian ekeinos, mudah, kan kita sudah pelajari. Holos, kita sudah tahu. Nah, ini adalah hal yang begitu penting. Penambahan kosakata itu bagi kita itu sangat penting. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dengan mengetahui kosakata ini akan mempermudah Anda untuk bisa melanjutkan pelajaran ini. Dan tentu hingga akhir daripada semua pelajaran yang akan kita lihat di sini nantinya berkaitan dengan untuk tahun pertama sebagai fondasi dasar bagi kita, tentu kita perlu menghafal ya paling sedikit sekitar 700 atau 800 kosakata. Hingga pada pelajaran ini tentu Anda sudah mempelajari ya sekitar 270 kosakata. Jadi masih banyak yang perlu Anda pelajari di kemudian hari, tapi tak perlu putus asa. Kita yang di sini belajar tidak mengikuti kurikulum di sekolah yang harus kita selesaikan di dalam 1 bulan atau 2 bulan atau dalam 1 semester atau dalam 1 tahun. Anda perlu pelajari lebih menguasainya. Dengan demikian nantinya ketika kita mempergunakan ayat-ayat perjanjian baru, Anda akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Anda lebih mudah untuk menyerapnya. Hingga saat ini ketika saya ingin membuat suatu kalimat-kalimat baru atau mungkin mengambil suatu frasa-frasa baru dari Alkitab, yang perlu saya perkenalkan kepada Anda, saya sangat kesulitan karena saya tahu Anda memiliki keterbatasan kosakata. Dari kosakata yang sudah Anda pelajari, punya keterbatasan. Ketika Anda nantinya sudah memiliki begitu banyak kosakata, saya juga akan lebih mudah. Karena saya bisa mengambil dari mana saja contoh-contoh dari ayat-ayat perjanjian baru. Tetapi sekarang, untuk mengambil satu contoh, saya harus melihat, mempertimbangkan kosakata, apakah sudah dipelajari atau belum, apakah sudah diketahui atau belum. Ini menjadi kesulitan yang sangat luar biasa sekali. Oke, tapi untuk sementara saya yakin untuk contoh-contoh untuk beberapa video ke depan Anda sudah akan bisa melakukannya jikalau Anda sudah memahami kosakata yang sudah kita lihat.
Mudah-mudahan itu bermanfaat. Nah, dari daftar yang sudah kita lihat tadi, ada sedikit hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu ada 5 kata kerja yang berkaitan dengan penambahan atau diikuti oleh datif, penambahan daripada datif. Lihat ini. Kalau Anda perhatikan ini, kelima kata ini pada prinsipnya berhubungan dengan ketaatan dan penyembahan kepada Tuhan. Lihat, I obey, berhubungan dengan Tuhan, bukan? Semua ini berhubungan dengan Tuhan. I believe, berhubungan dengan Tuhan. Ya, I worship, berhubungan dengan Tuhan. I follow, berhubungan dengan Tuhan. I serve, I minister, berhubungan dengan Tuhan. Saya menaati, saya percaya, saya menyembah, saya mengikuti, saya melayani. Jadi untuk mengingat kata-kata ini sebenarnya yang mengikuti datif itu sangat mudah. Oke, ingat aja ini berhubungan dengan Tuhan. I believe, I obey, I worship, I follow, I serve, or I minister. Mudah-mudahan ya bermanfaat buat Anda. Nah, tentu jika Anda ingin mengetahui lebih dalam lagi penggunaan daripada kosakata ini nanti dalam penulisannya, dalam kalimat, dalam contoh-contoh, Anda ikuti untuk video-video berikutnya. Di sana Anda akan melihat contoh penggunaan yang lebih baik, lebih jelas, bagaimana kata-kata tersebut dimasukkan di dalam kalimat. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat buat Anda, dan mudah-mudahan Anda terus belajar bahasa Yunani. Terima kasih.